Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yunus dari kelas Inset kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian praktek RL yang berjudul Real World Case Penggunaan Reinforcement Learning dengan Algoritma Key Learning. Latar belakang reinforcement learning adalah salah satu teknik dalam pembelajaran mesin yang mempelajari bagaimana agen dapat membuat keputusan tepat dalam environment yang dinamis melalui interaksi dengan environment tersebut. Salah satu algoritma reinforcement learning yang populer adalah Key Learning. Key Learning adalah algoritma reinforcement learning yang digunakan untuk mempelajari keputusan yang optimal dengan memanfaatkan reward atau ganjaran yang diberikan oleh lingkungan. Algoritma ini menghasilkan fungsi key atau key value yang menyatakan nilai reward yang diharapkan dari setiap aksi dalam suatu keadaan. Dalam Key Learning, agen belajar untuk memilih tindakan dengan nilai key yang paling tinggi untuk mencapai tujuan. Metode Key Learning merupakan salah satu metode reinforcement learning yang sangat populer dan efektif dalam memecahkan permasalahan pembelajaran dengan penguatan. Algoritma ini telah berhasil diterapkan dalam berbagai bidang, seperti permainan video, robotika, navigasi, dan banyak lagi. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, bagaimana konsep cara kerja metode Key Learning, apa keuntungan dan kelemahan metode Key Learning, bagaimana performa model Key Learning menyelesaikan studi case. Tujuannya, memahami konsep algoritma Key Learning, mampu mengimplementasikan metode Key Learning dalam memecahkan masalah, mampu menemukan insight dalam studi case ini. Teori algoritma. Key Learning merupakan pengembangan RL yang menggunakan key value atau action value untuk membantu agen belajar dalam meningkatkan kemampuan belajar secara berulang-ulang. Konsep dasar Key Learning terinspirasi dari value iteration, di mana pada setiap langkah, agen memilih tindakan dengan key value tertinggi atau maximal key, dan key table digunakan untuk menghitung nilai setiap tindakan guna menemukan tindakan terbaik atau best action. Secara sederhana, algoritma Key Learning adalah yang pertama ialah menentukan current state atau initial state. Yang kedua, dari current state, cari dengan nilai key terbesar. 3, tentukan current state, next state. 4, ulang langkah 2, dan 3 hingga current state, goal state. Di sini ada rumus Key Learning, dapat dilihat seperti ini. Kita masuk ke pemodelan RL pada case terpilih. Di sini ada gambar agen dan obstacle-nya. Agen dan obstacle, agen yang digunakan pada studi case ini, saya menggunakan buaya, dan obstacle-nya seperti jaring, kayu, pohon, batu, gangguan, dan juga gangguan dari pemburu. Goals dan environment, tujuan yang akan dicapai oleh agen, sedangkan environment, tempat agen beroperasi dan berinteraksi. Action dan state. Untuk menentukan rute yang dipilih, ialah sebagai action, sedangkan state ialah sebagai rute yang dilewati. Reward dan termination. Reward diberikan kepada agen apabila berhasil mencapai tujuan atau goals dalam melewati obstacle. Sedangkan terminasi adalah akhir dari sebuah proses program atau interaksi. Masuk ke performa model, di sini dapat dilihat gambar yang mana didapatkan rute terbaik. Bisa lihat menggunakan algoritma ini berhasil menemukan rute
terbaik dengan menghindari obstacle obstacle seperti pepohonan, jaring pemburu, dan mencapai goals atau tujuan pada makanan ini. Selanjutnya ada gambar yang kedua, yaitu grafik. Dapat dilihat performa grafik dari Q-Learning terhadap case ini sangat baik, di mana telah mencapai konvergen di episode 300 sampai 400-an dengan total 1.500 episode yang saya tentukan. Analisa dan kesimpulan. Q-Learning adalah metode pembelajaran mesin yang efektif untuk mempelajari kebijakan environment dengan menggunakan trial and error. Q-Learning juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, seperti masalah high dimensional state dan reward sparsity, yang dapat mempengaruhi kinerja algoritma. Pada case ini, sangat cocok menggunakan Q-Learning karena dapat mencapai konvergen secara baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.